Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lupakan, yang telah memberikan kita nikmat hidup sehingga sampai saat ini kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Urwatul Wusko dari Prodi PBA UIN Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan dosen saya, yaitu Bapak Samsuddin Syirah MPD, dengan matkul sosiolinguistik dengan tema variasi dialek dan perbedaan sosial, pengaruh faktor sosial seperti kelas, gender, dan usia terhadap variasi bahasa. Selanjutnya mengenai definisi dialek dan variasi bahasa. Apa sih itu definisi dari dialek dan variasi bahasa? Jadi dialek adalah variasi dari bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang, seringkali terkait dengan wilayah geografis atau kelompok sosial tertentu. Sedangkan variasi bahasa mencakup perbedaan yang muncul dalam penggunaan bahasa berdasarkan status sosial, pendidikan, usia, atau gender penutur. Contoh di Indonesia ini, jangan di Melayu, kita contohkan di Lombok aja. Tentunya walaupun satu kabupaten aja atau satu kecamatan aja, itu kadang bahasanya itu pasti berbeda-beda antara bahasa Mas Bagi dengan bahasa Pringgasela pasti akan berbeda, teman-teman. Begitupun contoh-contoh yang lebih luas seperti contoh ini, yaitu dialek Melayu di Sumatera berbeda dengan dialek di Kalimantan dan sebagainya. Kita beralih ke slide selanjutnya mengenai pengaruh kelas sosial terhadap variasi bahasa. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, jadi kelas sosial ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara orang berbicara. Penelitian menunjukkan bahwa orang dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan standar, atau bisa dikatakan orang-orang yang berpendidikan gitu. Sedangkan kelas sosial menengah atau bawah cenderung menggunakan bahasa yang lebih non formal. Contoh di Indonesia ini ya, bahasa Indonesia formal sering digunakan dalam lingkup akademik atau bisnis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sementara bahasa yang lebih kasual digunakan dalam percakapan sehari-hari di lingkungan kerja yang lebih santai. Slide selanjutnya mengenai pengaruh gender terhadap variasi bahasa. Jadi dalam hal ini gender juga mempengaruhi variasi bahasa. Jadi menurut penelitian, perempuan cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan, penuh dengan ungkapan keraguan, sementara laki-laki cenderung lebih langsung dan tegas, atau dalam istilah sekarang itu to the point. Contohnya ya, perempuan lebih sering menggunakan kata-kata seperti mungkin atau barangkali, intinya sesuatu yang melambangkan keraguan, sementara laki-laki cenderung berbicara dengan lebih percaya diri dan sedikit kata penghubung. Misalnya kalau dia ditanyai mengenai beberapa hal, maka dia akan menjawab tidak atau iya atau begini dan sebagainya. Next, kita beralih ke slide selanjutnya mengenai tentang pengaruh usia terhadap variasi bahasa. Nah, usia ya, sebagaimana yang kita ketahui, usia juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara. Nah, generasi muda atau generasi yang sekarang ini seringkali memperkenalkan kata-kata baru seperti gokil, baper, dan kepo yang mungkin tidak digunakan oleh generasi yang lebih tua. Istilah-istilah yang sekarang itu bisa dikatakan orang-orang tua dahulu tidak mengetahuinya. Ya, kadang ketika saya berbicara sama orang tua, saya menggunakan kata kepo.
keponya antum ini, saya bilang gitu kan, maka dia tidak paham apa itu kepo katanya. Itu contohnya saja. Nah, ini contohnya ya, di slide ada juga ya. Generasi yang lebih tua cenderung mempertahankan penggunaan kata-kata yang lebih baku atau formal. Nah, sementara generasi sekarang ini lebih fleksibel dalam penggunaan bahasa slang. Nah, adapun teori sosiolinguistik yang relevan saat ini ya, beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini di antara lain. Yang pertama, teori Freestyle, yang artinya bahasa prestis lebih banyak digunakan oleh kelompok sosial yang memiliki status yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu teori akomodasi komunikatif, yang mana di teori ini menyesuaikan cara berbicara mereka tergantung pada siapa yang menjadi audiens mereka. Jika audiens mereka adalah para santri, maka bahasa yang digunakan dengan bahasa-bahasa yang condong ke santri. Jika di akademik, maka mereka menggunakan bahasa yang lebih condong ke akademik. Yang terakhir yaitu teori Language, yaitu artinya bahasa selalu berubah seiring dengan perubahan sosial. Selanjutnya mengenai studi kasus di Indonesia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia atau negara kita ini variasi bahasa dapat diamati dengan jelas. Misalnya dalam penggunaan bahasa Jawa krama oleh orang tua, sedangkan anak muda lebih sering menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nah, ini sebagai contoh ya, walaupun saya pribadi tidak terlalu paham apa sih itu bahasa Jawa krama atau apa. Di daerah perkotaan seperti Jakarta, penggunaan bahasa Indonesia lebih cenderung formal dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tentunya kalau daerah pedesaan yang menggunakan bahasa adat mereka itu sendiri. Contohnya ya, perbedaan cara berbicara di antara generasi muda dan tua. Di Pulau Jawa, bukan di Pulau Jawa aja sih coy, tapi ya di Indonesia inilah menunjukkan bagaimana bahasa berevolusi dalam masyarakat multikultural kita. Jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut secara keseluruhan, variasi bahasa mencerminkan interaksi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, gender, dan usia sangat berpengaruh dalam membentuk cara seseorang berbicara. Memahami variasi ini dapat membantu kita untuk lebih peka terhadap perbedaan sosial yang ada di sekitar kita. Kesimpulan yang pertama yaitu variasi bahasa merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor sosial seperti kelas, gender, dan usia sangat mempengaruhi cara seseorang berbicara. Yang ketiga, saya ulangi, dengan memahami variasi bahasa ini, kita dapat lebih memahami bagaimana identitas sosial dibentuk melalui bahasa.